Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Umar Munawar, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro. Saya Risa dari Salamin, NPM 2003032009. Nama saya Devi Wulandari, NPM 230311010. Saya Jeni Afifasari, NPM 2003071019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang konsep dasar sistem, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sistem. Jadi, sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling bekerja sama untuk mengolah dan memproses sebuah data atau sebuah input menjadi sebuah output yang diinginkan, sesuai yang diinginkan, atau menjadi sebuah sistem yang sesuai yang diinginkan. Kemudian ada beberapa pengertian lain yang terdiri dari 4 pengertian tentang mengenai sistem ini. Yang pertama yaitu sistem ini terdiri dari unsur-unsur. Contohnya sistem pernapasan terdiri dari hidung, paru-paru, dan darah dan lain sebagainya. Jadi unsur-unsur tersebut saling bekerja sama sehingga menciptakan sebuah sistem pernapasan. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dari sebuah sistem. Jadi unsur itu ya sudah mutlak merupakan bagian dari sistem. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur ini yang terpenting. Unsur-unsur ini saling bekerja sama satu sama lain sehingga menciptakan sebuah sistem yang sempurna, sehingga menciptakan sebuah sistem yang bisa dijalankan dan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat, ada sistem ini merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Contoh, Microsoft Office Word merupakan bagian dari sistem Microsoft. Nah, itu sudah merupakan sistem ini merupakan bagian dari sistem yang lain yang lebih besar. Kemudian ada elemen-elemen sistem. Yang pertama ada tujuan sistem, kemudian batasan sistem, kontrol sistem, kemudian input, output, proses, dan umpan balik. Materi selanjutnya tentang karakteristik sistem. Yang pertama, memiliki komponen. Komponen sistem dapat berupa subsistem. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan dikatakan sebagai sistem, maka akuntansilah subsistemnya. Karakteristik yang kedua, batas sistem. Batas sistem adalah daerah yang membatasi di antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Karakteristik yang ketiga, lingkungan luar sistem. Karakteristik yang keempat, penghubung sistem. Penghubung sistem adalah media yang digunakan untuk menghubungkan antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Karakteristik yang kelima, masukan sistem atau input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Karakteristik yang keenam, keluaran sistem atau sering disebut output merupakan hasil olahan dari sistem. Karakteristik yang keenam, pengolah sistem. Pengolah sistem merupakan bagian yang memiliki tugas untuk memproses masukan menjadi keluaran yang diinginkan. Karakteristik yang terakhir adalah sasaran sistem. Sasaran sistem disebut juga sebagai tujuan diciptakannya sebuah sistem. Apabila operasi sistem tanpa sasaran sistem, maka tidak ada gunanya. Selanjutnya, pelaku sistem. Yang pertama, pemakai, terdiri dari operasional, pengawas, dan eksekutif. Yang kedua, manajemen, terdiri dari manajemen pemakai, manajemen sistem, dan manajemen umum. Yang ketiga, pemeriksa. Pelaku keempat, penganalisa sistem yang berfungsi sebagai arkeolog, inovator, mediator, dan pimpinan proyek.
Pelaku yang kelima, pendesain sistem. Pelaku yang keenam, programmer. Dan pelaku yang ketujuh, personal dan operasional. Materi selanjutnya adalah B. Metode sistem Breakdown approach. Suatu sistem di mana input dan outputnya dapat didefinisikan, tapi prosesnya tidak diketahui atau tidak terdefinisi. Metode ini hanya dapat dimengerti oleh pihak dalam, sedangkan pihak luar hanya mengetahui masukan dan sistem ini terdapat pada subsistem tingkat rendah, contoh bagian pencetakan uang dan proses pencernaan. Ada analitik sistem, suatu metode yang mencoba untuk melihat hubungan seluruh masalah untuk menyelidiki sistematisan tujuan dari sistem yang tidak efektif dan evaluasi pilihan dalam bentuk tidak efektifan dan biaya. Dalam metode ini beberapa langkah diberikan seperti di bawah ini. A. Menentukan identitas dari sistem. Yang pertama, sistem apa yang diterapkan. Yang kedua, batasannya. Yang ketiga, apa yang dilaksanakan sistem tersebut. B. Menentukan tujuan dari sistem. Yang pertama, output yang dihasilkan dari sistem. Yang kedua, fungsi dan tujuan yang diminta untuk mencoba menanggulangi lingkungan. C. Bagian-bagian apa saja yang dapat dalam sistem dan apa tujuan dari masing-masing bagian tersebut. Yang pertama, ada tujuan masing-masing bagian sistem harus jelas. Yang kedua, cara apa yang digunakan sistem untuk berhubungan dengan sistem lain. Dan D. Bagaimana bagian-bagian yang ada dalam sistem itu saling berhubungan menjadi satu kesatuan. Dan selanjutnya ada C. Konsep dasar informasi. Informasi merupakan data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Informasi adalah hasil pengelolaan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami oleh penerimanya, dan informasi ini menggambarkan kejadian-kejadian nyata untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Sumber informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Fungsi informasi adalah sebagai berikut, yaitu A. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, dan B. Untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Dan yang terakhir C. Menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu data. Kualitas informasi biasa terhadap error karena kesalahan cara pengukuran dan pengumpulan, kegagalan mengikuti prosedur pemrosesan, kehilangan atau data tidak terproses, kesalahan perekaman atau koreksi data, kesalahan dari history atau master, kesalahan prosedur pemrosesan, ketidakberfungsian sistem. Manfaat dari sistem informasi yaitu 1. Menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, 2. Menyajikan informasi guna operasi harian, 3. Menyajikan informasi yang berkenaan dengan kepengurusan. Komponen sistem informasi: 1. Tujuan, 2. Input, 3. Output, 4. Penyimpanan data, 5. Pemproses, 6. Instruksi dan prosedur, 7. Pemakai, 8. Pengamanan dan pengawasan. Kesimpulan, sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Jerry Federal, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi merupakan data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Jadi, ada suatu proses transformasi data menjadi suatu informasi input, proses, output. Sistem informasi adalah cara-cara di organisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dengan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.